Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelumnya kita membahas bilangan berpangkat bilangan bulat. Kali ini operasi hitung yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Langsung kita bahas tentang sifat-sifatnya. Sifat yang pertama adalah yang ini, A sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Penjelasannya bisa kita misalkan dalam sebuah angka. Ini saya berikan contoh. Untuk yang pertama, misalkan ada angka 2 pangkat 3 yang hasilnya atau sesuai aturan perpangkatan adalah 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian ada juga 2 pangkat 4, hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Maka apabila kita menghitung 2 pangkat 7, hasilnya adalah 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Ini menggunakan aturan perpangkatan atau pengertian dari perpangkatan. Apabila kita menggunakan cara berdasarkan sifat nomor 1, bahwa ternyata jika 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4, hasilnya adalah untuk 2 pangkat 3 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian untuk dikalikannya ini untuk 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Jadi bisa dilihat bahwa 2-nya di sini dikalikan sebanyak 7 kali. Yang artinya bahwa angka 2 jika dikalikan dengan 2 itu sendiri sebanyak 7 kali merupakan pengertian atau sama dengan yang ini, 2 pangkat 7. Sehingga hubungan antara 3 dan 4 di sini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3, atau kita tulis dulu jawabannya di sini menjadi 2 pangkat 7 berdasarkan cara perhitungan di bawahnya, sehingga hubungan antara 3, 4, dan 7 adalah ditambah. Nah, ini sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk nomor 1, bahwa jika 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Sifat untuk bilangan berpangkat nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2, misalkan ada 3 pangkat 4 yang berdasarkan pengertian perpangkatan 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Kemudian ada 3 pangkat 2 misalnya, maka hasilnya adalah 3 dikalikan 3 sebanyak 2 kali. Lalu bagaimana jika 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2? Maka kita hitung di sebelahnya, 3 pangkat 4
dibagi atau per 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 4-nya ditulis 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Kemudian untuk 3 pangkat 2-nya ditulis 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Dari sini kita bisa menghitung dengan cara menyederhanakan bilangan 3 yang di atas dibagi dengan bilangan 3 yang di bawah, hasilnya adalah 1. Kemudian bilangan 3 yang di atas dengan 3 yang bawah hasilnya juga 1. Sedangkan perkalian 1 tidak mengubah apapun karena 1 adalah identitas perkalian. Sehingga jawabannya adalah 3 kali 3. 3 kali 3 adalah pengertian dari 3 pangkat 2. Sehingga jika kita simpulkan kembali bahwa 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 hasilnya adalah 3 pangkat 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Jadi jawabannya 3 pangkat 2. Gitu. Untuk sifat nomor 2. Sekarang yang ketiga, contoh yang ketiga, sifat nomor 3, misalkan 3 pangkat 2 hasilnya adalah 3 kali 3. Kemudian apabila 3 pangkat 2 itu kita pangkatkan lagi menjadi pangkat 4 misalnya, maka di sini menjadi 3 pangkat 2 ditulis sebanyak 4 kali karena sesuai pengertian dari perpangkatan. Jadi yang pangkat 4 adalah 3 pangkat 2-nya. Nah, dari sini kita bisa mengambil sifat nomor 1. Kita kembalikan ke sifat nomor 1 bahwa jika 2 pangkat 3 ini dikali 2 pangkat 4 hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 4, jawabannya 7. Maka ini bisa kita hitung jadi 3 pangkat 2 ditambah pangkatnya lagi 2 ditambah pangkatnya lagi 2 ditambah pangkatnya lagi 2, jawabannya 3 pangkat 8. Nah, hubungan antara 2, 4, dan 8 ini bisa kita tarik bahwa jika tiga pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi menjadi pangkat 4, maka hasilnya menjadi 3 pangkat 8 yang merupakan hasil dari 2 kali 4. Sehingga apabila kita menemukan bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Sifat nomor 3. Sifat nomor 4 dan sifat nomor 5 hampir sama. Kalau nomor 4 tentang perkalian, kalau nomor 5 tentang pembagian. Jadi apabila ada angka 3 dibagi 2 yang dipangkatkan dengan bilangan yang sama, misalkan 3 pangkat 4, 2 juga pangkat 4, atau kita kembali dulu, kita balik caranya. Jadi 3/2 apabila dipangkatkan
4. Saya ubah dulu ya. Saya ubah soalnya menjadi 5 per 3. Misalkan di sini pangkat 2, yang artinya yang pangkat 2 adalah 5 per 3, sehingga yang dikalikan sebanyak 2 kali atau ditulis sebanyak 2 kali adalah 5 per 3 nya. Berdasarkan aturan perkalian pada pecahan, 5 per 3 dikali 5 per 3, cara menghitungnya atas kali atas, yaitu 5 kali 5, dibagi bawah kali bawah, yaitu 3 kali 3. Padahal 5 kali 5 itu merupakan hasil dari pengertian 5 pangkat 2. Sedangkan untuk 3 per 3 ini hasil dari 3 pangkat 2. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa apabila kita menghitung sebuah pecahan yang dipangkatkan, maka cara menghitungnya dengan memangkatkan bilangan itu sendiri, pembilang dipangkatkan sendiri, penyebutnya juga dipangkatkan sendiri dengan pangkat yang sama. Ini adalah sifat nomor 4. Begitu juga untuk sifat yang nomor 5. Oh maaf, salah ya, harusnya ini adalah sifat untuk nomor 5. Oke, ini nomor 5 ya, yang tadi ternyata kebalik. Sifat yang nomor 4, maaf saya ralat. Apabila kita menghitung 5 kali 3, nah 5 kali 3 nya ini yang dipangkatkan 2, maka sesuai pengertian dari perpangkatan, yang dipangkatkan 2 adalah 5 kali 3 nya, sehingga cara menghitungnya seperti ini. Nah, apabila kita mau pisahkan karena perkalian sehingga dibolak-balik angkanya boleh saja, maka akan saya kelompokkan 5 kali 5. Jadi 5 ini dikelompokkan dengan 5 ini, ditulis berjejer, masih dikali dengan 3 kali 3. Padahal 5 kali 5 yang depan ini merupakan pengertian dari 5 pangkat 2. Sedangkan untuk yang 3 kali 3 ini merupakan pengertian dari 3 pangkat 2. Jadi bisa kita simpulkan apabila 5 dikali 3 ada di dalam kurung seperti ini, dipangkatkan 2, maka cara menghitungnya boleh 5 kali 3 dulu, baru dipangkatkan 2. Tapi boleh juga 5-nya pangkatkan 2 sendiri, yang ini, kemudian 3-nya juga pangkatkan 2 sendiri, yang ini. Hampir sama dengan langkah nomor 5. Jadi itulah hari ini videonya tentang operasi hitung bilangan berpangkat. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.